Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan baik dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Dan pada hari ini juga saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih seluruh Tuhan, dua ayat yang sangat luar biasa yang boleh kita pelajari bersama-sama pada hari ini, dengan tema yang akan saya bawakan pada saat ini, yaitu tentang Yesus lahir untuk generasi yang mau berubah. Yesus lahir untuk generasi yang mau berubah. Jadi kalau kita melihat dari tema ini Bapak Ibu, bahwa kelahiran Yesus bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Namun dia lahir, kita sebagai generasi yang ada sekarang ini harus membawa yang namanya perubahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat konteks di mana ketika Tuhan Yesus lahir, ada banyak pertentangan-pertentangan yang dia alami. Namun dalam pertentangan-pertentangan yang dia alami, dia tetap percaya, dia tetap mengandalkan hidupnya sebagai 100% manusia. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu, bagi kita, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa bukan di kota Bapak Ibu masing-masing, tapi kata di kota Daud? Karena ini generasi penerus. Yesus lahir untuk generasi yang berani berubah. Dikatakan Bapak Ibu, jangan takut. Alkitab mencatat 365 kali kalimat jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi awal perubahan besar bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dunia, dan bagi setiap generasi. Ada amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat latar belakang dari firman ini Bapak Ibu, kalau kita melihat jauh dari perjanjian lama, dikatakan bangsa Israel hidup dalam penindasan. Ada banyak orang-orang yang Allah pakai, ada Musa, ada Saul, ada Yosua, Kaleb, Daud. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami ketidakenakan, dan mengalami ketakutan, keputusasaan. Namun Allah memilih cara yang tidak biasa. Bukan istana, bukan raja dunia, tapi ya bayi di palungan. Pesan utamanya Bapak Ibu, Allah memulai perubahan besar lewat cara yang sederhana. Allah memulai perubahan besar lewat cara yang sederhana. Di ayat 10 dikatakan tadi Bapak Ibu, jangan takut. Malaikat berkata jangan takut. Ketakutan adalah penghalang terbesar perubahan. Ketakutan adalah penghalang terbesar perubahan. Banyak orang gagal berubah
Karena takut ditolak, takut gagal, takut meninggalkan kebiasaan lama. Apa implikasinya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Generasi yang dipakai Tuhan adalah generasi yang berani melangkah meski takut. Generasi yang dipakai Tuhan adalah generasi yang berani melangkah meski takut. Ada kabar baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih oleh Tuhan untuk semua generasi yang ada saat ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Injil bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk orang rohani, bukan hanya untuk orang sempurna, tetapi untuk anak muda. Ada amin anak-anak muda? Untuk keluarga, ada amin para keluarga. Dan untuk generasi yang mau dibentuk serta dipakai oleh Tuhan. Yesus lahir untuk semua, termasuk generasi sekarang. Untuk generasi sekarang. Di ayat 11 tadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus membawa identitas baru. Yesus disebut juru selamat. Kenapa? Membebaskan dari dosa. Dia disebut Kristus karena dia yang diurapi. Dia disebut Tuhan karena dia pemimpin hidup. Apa makna perubahan dalam kehidupan kita di hari Natal ini Bapak Ibu? Dan sebentar lagi kita akan menyongsong masa-masa tahun yang baru. Jadi Natal itu dikatakan hari ini. Setiap hari, Alkitab tidak pernah membilang hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Minggu. Tidak Bapak Ibu. Tapi hari ini, Yesus lahir. Makna perubahannya dari hidup sembarangan yang pernah kita lakukan Bapak Ibu. Hidup kita berarah. Kenapa? Kita memiliki identitas baru. Dari dosa kita mengalami keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ego kita Bapak Ibu taat kepada Tuhan. Bagaimana Abraham taat kepada Tuhan? Dia meminta sebuah keturunan. Tuhan kasihkan keturunan Ishak. Ketika Ishak lahir, Tuhan minta lagi, dia kasih lagi. Itu namanya taat Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita pernah melihat yang namanya kupu-kupu. Itu berasal dari yang namanya ulat. Seekor ulat harus mengalami masuk dalam kepompong, itu tidak nyaman Bapak Ibu. Harus berbalut dulu Bapak Ibu. Proses yang lama, tidak bisa kembali jadi ulat. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya hidup. Tapi hasilnya Bapak Ibu, ketika proses yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu ini Bapak Ibu, kupu-kupu yang lahir adalah kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu yang lahir adalah kupu-kupu yang bebas terbang dan mengalami hidup baru. Perubahan memang tidak nyaman Bapak Ibu, tapi Yesus lahir supaya kita tidak tetap sama. Hari ini saya bersyukur Bapak Ibu, 4 gelar yang dipercayakan kepada saya. Memang secara manusiawi Bapak Ibu saya tidak menyangka-nyangka hal demikian. Dari gelar PDP saya, STH, SPDK, bahkan juga guru profesional atau GR. Itu bukan hal yang bisa saya terka-terka Bapak Ibu, yang tidak pernah saya pikirkan. Tapi Tuhan luar biasa bagi hidup saya. Apa implikasi praktis untuk generasi sekarang? Yesus lahir supaya kita yang pertama berani meninggalkan dosa lama. Berani meninggalkan dosa lama. Yang kedua, berani hidup benar di tengah dunia. Dan yang ketiga, berani berkata tidak pada hal yang merusak.
Dan yang keempat, berani menjadi terang di sekolah, kampus, pekerjaan, dan keluarga. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, bagian hidup apa yang Tuhan mau ubah hari ini? Bagian hidup apa Bapak Ibu yang mau Tuhan ubah pada hari ini? Katakan kepada Tuhan, entah itu perekonomian, entah itu otak yang cerdas, katakan kepadanya, entah itu sakit penyakit, katakan kepadanya, serahkan hidupnya kepadanya. Sebagai penutup Bapak Ibu dan Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus lahir supaya kita berubah. Bukan sekedar merayakan Natal, tapi mengalami kelahiran Yesus dalam hidup. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan, berani berubah, dan dipakai oleh Tuhan. Mari buka hati dan izinkan Yesus lahir dan memimpin hidup kita. Ayat terakhir yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Satu pujian yang saya sangat kagumi Bapak Ibu, yaitu pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Para pelayan, melayanilah dia dengan lebih sungguh. Baik kedua Bapak Ibu, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Baik yang ketiga, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang sangat indah. Boleh kami rasakan hari ini Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Berkatilah semua keluarga kami, berkati bangsa negara ini Tuhan, berkati para pemimpinnya Bapa. Berkati lingkungan kami Tuhan, anak-anak muda, orang tua, anak-anak remaja, anak-anak kids Tuhan. Berkati para guru-guru Tuhan, para pendeta Bapa. Bahkan juga para senior-senior kami Tuhan, sanak keluarga kami Tuhan, berkati mereka Bapa. Hidup kami, perjalanan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang telah kami dapat pada hari ini Tuhan, firman Tuhan yang berkata, hari ini telah lahir juru selamat bagimu di kota Daud. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.